Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Semua dahsyat ya, semua dalam pimpinan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik atas setiap kehidupan kita semua dan kita percaya bahwa setiap kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, makanya gini, kita harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih fight lagi di dalam Tuhan. Oke, pesan Tuhan minggu ini yaitu berusahalah dengan sungguh-sungguh. Wow. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, berusahalah dengan sungguh-sungguh artinya kan tidak setengah-setengah. Artinya kita tidak main-main. Di dalam apa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Setiap apapun yang kita kerjakan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang menjadi teguran bagi saya Tuhan. Ini yang menjadi teguran bagi kita semua juga. Ini peringatan bagi kita semua bahwa setiap kita perlu kesungguhan. Perlu keseriusan. Di dalam kita apa? Mengiring Tuhan. Nah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Ketidaksungguhan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan itu akan memperlambat proses apa? Proses rencana Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Ada sesuatu yang terhambat. Yang seharusnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang seharusnya sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita, tetapi tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Tidak ada respon yang baik, tidak ada respon yang benar dalam setiap kita, di dalam kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mungkin apa yang menjadi tujuan kehidupan setiap kita yang sudah Tuhan tentukan. Nah, jelas Bapak Ibu di dalam ayat utama dikatakan apa kan? Sebab jikalau kamu melakukannya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah tersandung. Nanti saya akan masuk poin itu Bapak Ibu. Nah, melakukan apa? Melakukan kesungguhan di dalam Tuhan. Supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Nah, ini yang Tuhan tekankan. Kesungguhan di dalam Tuhan supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Karena kita harus menyadari Bapak Ibu pesan Tuhan yang beberapa minggu yang lalu kan. Karena akan banyak hal yang akan mendistrak langkah kehidupan kita. Akan banyak hal yang mengalihkan pandangan kita ketika kita berjalan fokus ke depan. Ketika kita berusaha untuk kita mengiring Tuhan sungguh-sungguh, akan banyak hal-hal yang mungkin mendistrak kehidupan kita. Mungkin dalam kita pelayanan Tuhan, kita melayani Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mungkin akan mengganggu ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika saya mau beribadah kepada Tuhan. Ketika saya mau melayani Tuhan. Ketika saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada kan banyak hal-hal yang berusaha untuk mendistrak kehidupan kita. Mengalihkan pandangan kita untuk kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Makanya gini, perlu kesungguhan, perlu sebuah keseriusan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita, termasuk saya secara pribadi, setiap kita pasti mempunyai tujuan kan. Ada tujuan pribadi dalam kehidupan kita. Ada tujuan, ada rancangan, mungkin ada rencana dalam setiap kehidupan kita masing-masing kan. Ada planning yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Cuman yang harus kita perhatikan sama-sama gini. Sebagai orang percaya, kita harus memahami lebih lagi bahwa gini, Tuhan juga punya tujuan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya rencana yang lebih mulia atas kehidupan kita. Kita punya rencana, tetapi rencana Tuhan itu lebih mulia dalam setiap kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus Bapak Ibu,
1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saya akan garis bawahi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, bagaimana kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia kalau gini, pengiringan kita kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Tidak ada keseriusan di dalam kita menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan. Bagaimana kita mau menangkap apa yang mau Tuhan katakan atau Tuhan sampaikan dalam setiap kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita hanya setengah-setengah menangkap. Sedangkan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah kan kalau kita lihat ayat ini kan menegaskan bahwa kita dipilih Tuhan dengan sebuah tujuan. Kita dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, saya akan bacakan pesan Tuhan ya, pesan Tuhan bagi kita. Melalui pesannya ini Tuhan katakan bahwa tidak sedikit orang percaya yang masih kurang greget dalam menjalani hidup kekristenannya. Apabila memang tahu apa yang harus diperoleh atau dikejar, mari lakukan dengan kesungguhan. Apabila tahu ada yang keliru yang tidak seharusnya dilakukan, mari bersegeralah mengambil keputusan yang benar. Harus ada langkah. Ketika kita paham ada kekeliruan di dalam hidup saya, ada kesalahan dalam kehidupan saya, ternyata harus ada langkah, kan harus ada tindakan, bersegeralah mengambil keputusan yang benar. Nah, hal-hal apa yang harus kita sama-sama perhatikan mengenai pesan Tuhan ini? Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh? Nah, poin yang saya dapat, kenapa? Supaya kita bisa memaknai momentum Tuhan. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh sih? Kenapa kita harus hidup fight di dalam Tuhan? Kenapa kita harus serius di dalam Tuhan? Supaya gini, supaya kita bisa memaknai momentum Tuhan. Banyak momentum-momentum Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang bisa lewat begitu saja. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu sangat sayang sekali. Momentum Tuhan bisa terjadi kapanpun. Bukan hari Minggu saja. Bukan saat di doa pagi. Dimanapun kita berada, momentum Tuhan itu bisa terjadi kapanpun. Nah, bicara momentum apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu saat yang tepat. Saat yang tepat. Di saat Tuhan melakukan sesuatu, di saat Tuhan mengerjakan sesuatu, momentum yang tepatnya apa? Kita peka, kita tangkap. Tepat. Pas Tuhan lakukan, kita menangkap dengan baik. Kita meresponi dengan baik. Ayatnya masih sama Bapak Ibu di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, saya akan garis bawahi kata tersandung Bapak Ibu. Kata tersandung dalam bahasa aslinya itu bersalah. Dalam bahasa aslinya itu berdosa. Ya, kata tersandung. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, amin ya. Tuhan telah memilih setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah menangkap setiap kita untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, ternyata gini Bapak Ibu. Ternyata di saat pengiringan kita akan Tuhan,
itu ada momentum yang Tuhan kasih, yang begitu penting, yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kita. Yang Tuhan izinkan, yang kita alami. Bahkan itu harus kita jalani. Nah, di mana di saat momentum itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, ketika kita menjalani itu, ketika kita menghadapi itu, sebenarnya gini, kalau kita benar-benar sungguh kita tahu rencana Tuhan, ketika kita tahu benar-benar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi tujuan dalam setiap kita, sebenarnya gini, momentum yang sedang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita kepadanya. Tuhan sedang mengarahkan langkah kita, Tuhan sedang mengarahkan tujuan kita, Tuhan sedang mengarahkan segala mungkin keputusan kita kepada Tuhan, atau Tuhan sedang mengarahkan kita kepada rencananya yang mulia. Nah, makanya gini, perlu sekali kita menangkap momentum Tuhan yang penting itu secara tepat. Nggak bisa asal-asalan. Nah, tetapi gini Bapak Ibu, kenapa kita perlu kesungguhan? Kenapa kita perlu keseriusan? Karena banyak hal yang terjadi gini dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, ketika hal itu terjadi, ketika hal itu kita alami, kita tidak meresponi dengan baik. Kita meresponi dengan salah. Bahkan gini, kita menyia-nyiakan momentum yang sedang Tuhan kasih. Sehingga gini, kita tidak mengalami apa-apa. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali gini, tidak jarang anak-anak Tuhan ketika momentum Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, dia menjauh. Bahkan dia menjauh daripada Tuhan dan dia berkata, ini bukan saat yang tepat Tuhan. Ini bukan saat yang tepat. Ini bukan rencanaku. Sehingga orang tersebut dia tidak mengalami apa-apa dalam kehidupannya. Dan itu kan sangat disayangkan Bapak Ibu. Tuhan mau kasih sesuatu yang begitu dahsyat. Ada sesuatu momentum yang Tuhan kasih. Kita nggak ngalami apa-apa. Lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Tidak mengalami perubahan yang berarti. Rencana-rencana agung Allah yang ilahi yang Tuhan desain dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya gini, tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena gini, kita main-main. Kita nggak sungguh-sungguh. Kita nggak peka. Kita nggak menangkap itu. Akhirnya gini kan, janji-janji Tuhan nggak tergenapi. Kita nggak menangkap apa-apa. Ketika saya menyiapkan ini benar ya, kita perlu kesungguhan, keseriusan di dalam kita pengiringan kita keadaan Tuhan gitu loh. Artinya di balik segala peristiwa, segala kejadian, segala apapun yang kita alami, ternyata ada karya Tuhan di balik itu semua. Dan kita harus menangkap apa itu. Momentum apa itu yang Tuhan mau kasih dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin gini, Tuhan sedang mengarahkan kita. Tuhan sedang mengarahkan pandangan kita untuk kita tetap fokus ke depan sana. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan kembali lagi mungkin Tuhan mau mengarahkan langkah kita yang mulai beralih, langkah kita yang mulai belok kiri kanan. Tuhan sedang mengarahkan langkah kita kembali untuk kita terus berjalan maju ke depan. Tuhan punya rencana yang begitu agung atas setiap kita Bapak Ibu. Seringkali
Seringkali kan kita nggak paham. Seringkali kita nggak paham dengan apa yang sedang kita alami. Dengan apa yang kita terjadi dalam setiap kita. Kita nggak ngerti. Nah, makanya gini, kita harus berusaha bersungguh-sungguh supaya kita tetap fokus. Pandangan kita tetap terarah kepada Tuhan. Kita tertuju padanya akan gini, akan karyanya, akan rencana Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kita. Nah, Allah punya rencana. Allah memiliki banyak jalan dalam setiap kita kan. Jalan-jalan yang sering kita lalui. Mungkin kita tidak pahami. Tapi gini, Allah tidak pernah mendatangkan suatu kecelakaan dalam setiap kita. Rencana Tuhan itu selalu terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu dalam Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, kita lihat di sini, Allah memiliki banyak jalan dan jalannya seringkali gini kita tidak pahami. Tetapi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Dan segala sesuatu Tuhan punya rancangan yang terbaik atas setiap kita. Ada rancangan damai sejahtera. Nah, makanya gini, saya menangkap satu poin ini. Kita harus bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bersungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu di depan sana apa yang kita hadapi. Jalan apa yang kita tempuh. Masalah apa yang kita hadapi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, wah itu sangat celaka sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang akan mendistrak kehidupan kita. Oh iya, ternyata iya ya benar ya. Kalau pandangan kita nggak fokus ke depan, pada rancangan Tuhan, pada tujuan Tuhan, pada janji Tuhan. Kalau kita tidak paham itu dengan baik, kita akan jatuh. Kita akan terjerumus, bahkan kita tidak masuk suatu rencana Tuhan yang dahsyat. Ada karya Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Berusaha bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan, punya tujuan, suatu karya yang begitu luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita kita terus berjalan ke depan. Kita fokus ke depan. Supaya kita tidak terdistrak kiri dan kanan. Kita fokus ke depan, kita melihat ke depan. Oh ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan punya rencana. Saya mau bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saya mau serius dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita semua, hidupku. Tuhan Yesus memberkati.